Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Surya Prabaningrum dari Prodi Manajemen Retail dengan NIM 22020402008. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca mengenai hukum bisnis, dan judul jurnal tersebut ialah Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba atau Franchise. Franchise merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang, perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Pemanfaatan keahlian berbisnis oleh pihak lain dalam perjanjian waralaba tersebut hari-hari ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak didirikan rumah makan KFC, McDonald, bakso, kepala sapi, dan swalayan seperti Indomaret, Alfamart, Alfa Express, Giant, Carrefour, dan sebagainya. Kemampuan berbisnis perusahaan-perusahaan tersebut terbukti berhasil. Itu sebabnya sistem manajemen perusahaan-perusahaan tersebut banyak diminati oleh warga masyarakat. Yang berlangsung secara layak dan patut. Asas proporsional merupakan asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Untuk menemukan asas proporsional dalam kontrak, maka kita perlu meneliti seberapa besar beban yang ditanggung oleh para pihak. Semakin besar beban yang ia tanggung, maka semakin besar pula ia peroleh bagiannya. Atau jika semakin banyak kewajiban yang ia tunaikan berdasarkan kesepakatan, maka semakin besar pula hak yang ia terima. Dengan demikian, asas proporsional tidak mempermasalahkan keseimbangan dalam arti kesamaan hasil yang diperoleh, tetapi lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Selanjutnya, pengertian asas keseimbangan. Agus Yudhoyono memberikan pemahaman terhadap makna asas keseimbangan sebagai berikut. Asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakkeseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, diperlukan intervensi otoritas tertentu atau pemerintah untuk menyeimbangkannya. Yang kedua, berlandaskan pada kesamaan atau kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi atas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba. Pada dasarnya, suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku 3 yang berjudul Burgerlijk Wetboek atau BW. Isi perjanjian waralaba memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba yang dapat terwujud dalam bentuk yang pertama, hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk hubungan hukum antara pemberi dan penerima waralaba. Pada dasarnya, suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan buku 3 yang berjudul Burgerlijk Wetboek atau BW. Isi perjanjian waralaba memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba yang dapat terwujud dalam bentuk yang pertama, hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Rumusan yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri yang merupakan hasil penelitian dengan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IPPM Jakarta hanya memberikan uraian bahwa kontrak kerjasama dalam bisnis franchise tersebut diharapkan yang pertama, adanya kesepakatan kerja sama yang tertulis. Yang kedua, selama kerjasama tersebut, pihak franchisor mengizinkan franchise menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik franchisor dalam bidang usaha yang disepakati. Yang ketiga, selama kerjasama tersebut, pihak franchisor memberikan jasa penyiapan usaha dan merupakan pendampingan berkelanjutan pada franchise. Yang keempat, selama kerjasama tersebut, franchise mengikuti ketentuan yang telah disusun oleh franchisor yang menjadi dasar utama usaha yang sukses. Yang kelima, selama kerjasama tersebut, franchisor melakukan pengendalian hasil dan kegiatan dalam kedudukannya sebagai pimpinan sistem kerjasama. Yang keenam, kepemilikan dari badan usaha yang dijalankan oleh franchise adalah sepenuhnya franchise. Secara hukum, franchisor dan franchise adalah dua badan usaha yang terpisah. Menurut George A. Pelletier, dalam suatu kontrak franchise, para pihak perlu mengikuti ketentuan yang umum dipakai dalam pembuatan kontrak franchise yang meliputi pertama, adanya para pihak, kedua, definisi-definisi, yang ketiga, objek yang diperjanjikan, penjelasan hal-hal yang diperjanjikan, dan tempat usaha franchise yang akan dilaksanakan. Keempat, pembayaran royalti dan cara pembayaran royalti. Kelima, kewajiban-kewajiban franchise yang meliputi
pemeliharaan dan pengoperasikan usaha franchise yang sesuai dengan etika bisnis franchise yang sebaik-baiknya. Yang B. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh franchisor. C. Mengikuti ketentuan dan peraturan negara tempat usaha franchise dilaksanakan. D. Mengembangkan usaha franchise sesuai dengan pasar. E. Mengizinkan pihak franchisor untuk memeriksa haknya yang telah diberikan kepada franchise pada waktu tertentu. F. Mempromosikan logo dan merek dagang sesuai dengan ketentuan. G. Mengikuti sistem pemilihan lokasi usaha menurut franchisor serta menaati ketentuan peraturan dan prosedur yang ditentukan franchisor dalam hal pemilihan lokasi usaha. H. Memberikan laporan bulanan tentang standar operasional kepada franchisor bersama-sama dengan laporan lainnya secara rutin. I. Menyampaikan laporan tahunan tentang pengelolaan dan keadaan atau maju mundurnya usaha yang dikelola dengan disertai analisis akuntan publik atau bebas mengenai pendapatan kotor. J. Mengizinkan pihak franchisor untuk memeriksa pembukuan. Dari beberapa ketentuan kontrak franchise yang telah saya sebutkan tadi, dapat dikemukakan beberapa unsur penting yang pada prinsipnya sesuai dengan kehendak hukum kontrak atau BW di Indonesia. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, adanya suatu kontrak yang disepakati oleh para pihak. Yang kedua, adanya hak dan kewajiban dari franchisor kepada franchise secara timbal balik. Yang ketiga, adanya batas waktu dan tempat tertentu. Keempat, adanya pembayaran atau kewajiban sejumlah uang tertentu dari franchise kepada franchisor. Kelima, berakhirnya ataupun pembaruan kontrak dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak franchise merupakan suatu kontrak timbal balik antara hak dan kewajiban franchisor dan franchise. Pada dasarnya, dalam suatu kegiatan bisnis franchise, tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak franchisor kepada seorang franchise untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki franchisor. Pemberian izin tersebut meliputi izin untuk menggunakan hak-hak franchisor dalam hal hak milik intelektual. Hal ini lazimnya disebut sebagai lisensi yang biasanya hanya meliputi pemberian izin untuk penggunaan satu jenis hak milik intelektual seperti pemberian kepada merek tertentu. Namun dalam pemberian lisensi franchise meliputi berbagai macam hak milik intelektual, karena hak-hak yang diberikan kepada franchise hampir hak-hak milik intelektual seperti nama perniagaan, logo, merek, paten, model, dan desain. Dengan diberikan izin tersebut, pihak franchise diwajibkan untuk membayar royalti kepada pihak franchisor dan memberi waralaba. Besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pihak franchise umumnya ditentukan oleh pihak franchisor dalam kontrak franchise. Keseimbangan berkontrak waralaba diwujudkan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 18 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya disebut UU PK. Substansi pasal tersebut mengatur mengenai pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen agar tidak merugikan konsumen, bahkan di dalamnya memberi sanksi kebatalan terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan. 1. Daya ikat kontrak waralaba sebagai dasar pemenuhan kewajiban kontraktual waralaba. BW membuka hukum 3.2 bagian 3 dengan pasal 1338 yang mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata-kata secara sah berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagai ditentukan oleh pasal 1320 BW. Selanjutnya, pada pasal 1338 BW terdapat kata berlaku sebagai undang-undang. Di sini berarti para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah dalam buku Fight pasal 1320 BW mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak atau mengikat para pihak, bahkan jika pandangan perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum. Keterkaitan pihak pada perjanjian adalah berkaitan kepada isi perjanjian, yang mana isinya ditentukan dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri. Janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya prestasi penerima waralaba atau debitor, tidak diperlukan lagi pernyataan lalai. Misalnya, yang pertama untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal. Kedua, debitor menolak pemenuhan. Yang ketiga, debitor mengakui kelalaiannya. Keempat, pemenuhan prestasi tidak mungkin atau di luar overmatch. Kelima, pemenuhan tidak lagi berarti. Dan keenam, debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya prestasi, pihak pemberi waralaba dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak penerima waralaba. Mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraknya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.
Pemenuhan atau nakoming merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan kontrak. Gangguan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan atau dapat ditagih. Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidiar. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemberi waralaba. Ganti rugi dalam perjanjian waralaba dapat berupa denda sesuai ketentuan pasal 1243 BW. Ganti rugi meliputi yang pertama biaya atau kostan, kedua rugi atau skaden, dan bunga atau interest. Ketiga, pembelaan pihak penerima waralaba atau debitur yang dituduh prestasi. Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak-hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktual. Hak kreditor tersebut meliputi pemenuhan, pembubaran, dan ganti rugi. Namun demikian, dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditor senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya melalui beberapa cara, yaitu yang pertama mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin pelepasan hak. Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitur, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisit atau tegas atau implisit atau diam-diam. Yang kedua, mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin exception no adimpleti contractus. Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitur terhadap dalil gugatan kreditor, di mana tangkisan debitur tersebut isinya menyatakan bahwa kreditor sendiri tidak melaksanakan prestasi. Exceptio non adimpleti contractus hanya berlaku apabila tidak ditentukan dalam undang-undang atau tidak diperjanjikan para pihak dalam kontraknya. Yang ketiga, mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya overmatch atau force majeure, daya paksa. Dan terakhir adalah kesimpulan. Perjanjian waralaba terbentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan
suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba, yang berakibatkan akan adanya hukum berlaku apabila pihak penerima waralaba tidak mentaati kontrak waralaba kewajiban memberikan ganti rugi berdasarkan prestasi. Sekian presentasi atau yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.